Kalau kamu akan ambil pinjaman, ada satu prinsip penting yang harus kamu ingat. Namanya prinsip rumah. Dan ini adalah satu hal yang bisa bantu kamu keluar dari krisis finansial, dan itu bukanlah menyelamatkan hutang, tapi menyelamatkan rumah kamu. Hah? Maksudnya apa, Bang? Oke, jadi di 2026, OJK baru aja mengeluarkan aturan yang mengatakan kalau utang pinjol yang resmi dan legal OJK sekarang sudah dibatasi. Maksimal 30% dari penghasilan, sehingga kalau baki debit kamu sudah mentok, itu nggak bisa ambil pinjaman lagi. Lalu, apa hubungannya dengan prinsip rumah, Bang? Jadi, sebelum kamu ambil pinjaman, kita perlu bikin prioritas. Prioritas yang pertama adalah R, rumah atau rent. Nah, rumah tempat tinggal ini kan bisa punya sendiri, tapi mungkin kalau kita belum ada dana, biasanya kita sewa atau cicil KPR. Pastikan kita punya uang yang cukup untuk cover minimal 6 bulan, karena kalau kita punya tempat tinggal, mental kita akan selalu bagus. Lalu, prioritas kedua adalah U atau utility. Ini termasuk di dalamnya adalah listrik, air, dan juga akses internet. Jangan sampai keputus, karena apalagi internet itu bisa bantu kita berikan akses ke tempat kerja dan cari penghasilan online. Nah, ada nggak dari kamu yang punya pendapatan online? Coba komen di bawah ya. Lalu, prioritas ketiga adalah M atau makan. Pastikan kau punya budget untuk makan sehat tiap hari, karena kalau kita makannya sehat, maka tubuh kita akan kuat dan kita siap untuk bekerja. Dan prioritas keempat adalah A atau akses kerja. Pastikan kita punya dana untuk angkutan atau biaya kerja agar nantinya kita bisa bekerja untuk menghasilkan uang, yang uang tersebut jadi cash flow untuk berbagai kebutuhan hidup, termasuk untuk bayar hutang. Nah, baru nanti di keuangan kita masukkan prioritas terakhir adalah H atau bayar hutang. Ini yang tadi dimaksudkan oleh OJK kalau maksimal 30% dari penghasilan. Makanya, agar kalkulasi kita itu makin bagus, kita butuh pinjaman online yang transparan, dan salah satu yang aku rekomendasikan adalah Krediwan. Di mana waktu pertama kali aku pakai dapat limit 14 juta, dan sekarang udah lebih dari 50 juta. Dan kalau kamu udah install Krediwan, tapi limitnya masih kurang dari kebutuhan kamu, ada beberapa cara, yaitu upload NPWP, upload NIP, upload plat number, email, dan lain-lain. Aku pribadi nggak pernah upload data-data tersebut dan tetap dapat limit yang tinggi. Makanya, kalau menurut aku, kamu nggak perlulah upload-upload data. Yang penting, perhatikan prinsip rumah ketika ambil pinjaman. Maksimal untuk hutang 30% dari penghasilan. Oke, berikutnya ini adalah simulasi cicilan untuk kamu yang ingin ambil pinjaman. Untuk pinjaman 52,7 juta yang punya kus sekarang di tempo 3 bulan, cicilnya 22.985.000. Lalu yang 4 bulan itu 18.653.000, yang 5 bulan 16.055.000, dan 6 bulan 14.322.000. Nah, itu kan tentunya nggak banyak orang yang bisa nyicil kayak gitu. Makanya, kita perlu lihat statistik, dan dari statistik di Krediwan, aku udah menemukan kalau total akumulasi pinjaman 13,42 T, dan udah menyalurkan kepada 2 juta orang. Artinya, rata-rata orang yang ambil pinjaman di Krediwan dapat limit 6-7 juta. Tertarik? Yuk simak terus simulasi sampai habis. Nah, pertama-tama aku akan kasih dulu untuk simulasi 10 juta, kemungkinan kamu bisa masuk. Di tempo 3 bulan ini 4.361.000, 4 bulan 3.539.000, 5 bulan 3.046.000, dan 6 bulan 2.717.000.
ini kemungkinan masih masuk untuk kamu yang gajinya sekitar 8-10 juta, tapi kalau UMR mungkin agak ketinggian sedikit ya. Ya bisa dicoba, tapi agak rentan. Perlu sangat hati-hati dan penuh kalkulasi. Nah, yang aman aku sarankan ambil pinjaman 5 juta, tempo 3 bulan 2.180.000, tempo 4 bulan 1.769.000, tempo 5 bulan 1.523.000, dan tempo 6 bulan 1.358.000. Itu untuk simulasi pinjaman di Credit One, jadi udah transparan banget dan kita tinggal hitung sesuai dengan kemampuan. Lalu untuk pencairan, ini harus dipastikan nama kita yang minjam dan nama pemilik rekening itu harus sama. Andre Tuan, ya Andre Tuan juga. Lalu untuk banknya ada banyak pilihan dari BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan masih banyak lagi. Nah, kalau kamu belum punya rekening, bisa buka rekening digital dan aku ada kasih rekomendasi di video ini, linknya ada di deskripsi. Oke, mungkin itu aja sedikit review kita yang terbaru tentang Credit One di 2026. Dan sebelum kamu ambil pinjaman, ingat metode atau prinsip rumah. Rent atau rumah untuk biaya tempat tinggal, utilitas listrik, air, dan juga internet, makanan, angkutan kerja atau akses kerja, dan terakhir baru prioritas hutang. Semoga informasinya bermanfaat, dan kalau kamu ada tambahan, boleh drop di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!